Budaya hanya dapat dirubah oleh budaya itu sendiri. Itu artinya perubahan budaya itu harus melalui sebuah proses yang sangat panjang, Ungkapan ini sengaja saya jadikan sebagai pengantar titik awal terkait dengan betapa tidak mudah kita menerapkan prokes, protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah may yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para hadirin yang berbahagia, ada sebuah diktum universal bahwa tidak ada sebuah kekuatan pun yang dapat merubah budaya. Tidak juga kekuatan militer, tidak juga kekuasaan politik, tidak juga bahkan sanksi-sanksi hukum. Budaya hanya dapat dirubah oleh budaya itu sendiri. Itu artinya perubahan budaya itu harus melalui sebuah proses yang sangat panjang, Ungkapan ini sengaja saya jadikan sebagai pengantar titik awal terkait dengan betapa tidak mudah kita menerapkan prokes, protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tidak mudah. Saya menyebut tidak mudah karena masih dengan mudah kita menyaksikan orang yang tidak memakai masker, berkerumun, tidak menjaga jarak, apalagi mencuci tangan. Sebenarnya ini adalah bukti real bahwa merubah budaya itu memang tidak mudah. Dan mewujudkan budaya baru tidak mudah. Kita menyaksikan ada Pemda yang menerapkan sanksi, ada Pemda yang menerapkan hukuman seperti push up dan sebagainya. Masih tetap sulit. Prokes itu bisa jadi hanya berlaku atau diterapkan di komplek-komplek, begitu keluar komplek perumahan misalnya hilang, tidak ada lagi. Ini gambaran bahwa new normal sebagai sebuah kehidupan budaya baru tidak mudah dilaksanakan. Karena itu perlu ada sebuah solusi yang efektif, solusi efektif yang bisa mendorong penerapan protokol kesehatan ini. Apa itu? Saya menawarkan konsepsi agama. Agama bisa menjadi alternatif untuk mendorong orang melaksanakan prokes. Dengan keyakinan keagamaan, kita harapkan masyarakat bergairah untuk melaksanakan prokes. Seperti juga bergairah misalnya melaksanakan sholat, bersemangat melaksanakan puasa, bergairah melaksanakan haji dan ibadah lainnya. Lalu apa yang menjadi titik tolak? Pertama, memang perlu kita tegaskan, harus ada nawaitu, niat beribadah. Lalu, apa dasar sebagai ibadah? Kalau memang diniatkan ibadah, apa dasarnya bahwa prokes itu ibadah? Yang pertama, saya mengajak nawaitu untuk wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Jadi ketika Anda menerapkan prokes, niatkan sebagai ibadah untuk menolong orang. Menolong orang agar tidak terinfeksi COVID, Corona. Jadi ketika saya memakai masker misalnya, saya berniat menolong orang lain. Dengan sebuah kesadaran, saya seakan-akan sudah terinfeksi, jadi saya harus melindungi orang lain agar tidak terinfeksi. Niatkan itu sebagai sebuah ibadah. Kalau ini kita laksanakan, kita pertama dapat nilai spiritual, nilai keimanan sebagai ibadah kepada Allah.
Allah tentu akan memberikan pahala kepada kita kalau kita betul-betul ikhlas melaksanakannya. Tidak hanya ibadah, kita akan juga dapat feedback sosial. Kalau Anda niat melindungi orang lain dengan memakai masker, Anda otomatis akan terlindungi, terinfeksi kalau ada orang lain ada di dekat kita. Keimanan dapat, pahala dari Allah, secara sosial kita juga dapat. Jadi kalau kita berniat untuk ibadah, menerapkan prokes, ada kegairahan. Karena ada keyakinan keagamaan kita. Masih belum kuat, masih belum mampu menggairahkan kita dalam menerapkan prokes hanya karena tolong-menolong. Ada satu lagi yang bisa Anda jadikan sebagai niat untuk menerapkan prokes. Apa itu? Waman ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a. Apa itu? Ayat ini ada dalam surat Al-Maidah 32. Allah tegaskan, siapa yang melindungi satu kehidupan, ia seakan-akan melindungi seluruh kehidupan. Luar biasa, dahsyat ayat ini. Jadi kalau Anda misalnya memakai masker berniat untuk melindungi kehidupan seseorang, menyelamatkan seseorang, pahalanya seakan-akan Anda itu melindungi dan menjaga seluruh kehidupan. Ada yang menafsirkan kehidupan di sini, kehidupan manusia. Ada juga yang menafsirkan kehidupan seluruh ciptaan Allah. Binatang, tumbuh-tumbuhan, termasuk di dalamnya. Luar biasa nilai ibadah ini. Dahsyat. Masihkah Anda tidak bergairah untuk melaksanakan prokes? Kalau Anda sudah meniatkan tolong-menolong, lalu kemudian niatkan untuk melindungi nyawa orang yang pahalanya seakan-akan melindungi seluruh kehidupan. Seharusnya kita bergairah untuk melaksanakan ibadah itu. Karena nilainya sangat tinggi. Bahkan Rasulullah pernah bersabda, sekali waktu seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah." Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ayyul Islam afdalu?" Apa Islam yang utama? Lalu Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salimal muslimuna min lisani wa yadihi." Apa artinya? Islam yang utama adalah seorang muslim yang menyelamatkan muslim lainnya dengan lisan dan perbuatannya. Jadi 3 motivasi yang bisa kita jadikan sebagai sebuah rujukan, sebagai titik tolak kita menerapkan prokes. Tolong menolong, niat melindungi nyawa orang, dan sebagai sebuah pelaksanaan dari sunnah Rasulullah bahwa agama Islam yang utama itu, Islam yang utama itu adalah keselamatan seorang muslim dari lisan dan perbuatan kita. Kalau konten agama ini, muatan agama ini, nilai spiritual agama ini dipahami oleh kita bersama, kita tentu berharap bahwa peribadatan kita secara sosial akan terlihat dengan jelas. Jadi kepada Allah kita mendapatkan pahala. Dari Allah kita dapat pahala. Pengabdian kepada Allah kita dapat pahala dengan nawa itu tadi. Secara sosial kita akan dapat feedbacknya. Kita selamat. Kita terlindungi dari orang lain. Jadi pahala karena kita melindungi orang lain, pahala karena menolong orang lain, kita akan mendapatkan feedback sosial. Kita terlindungi dari terinfeksi orang lain. Mari kita jadikan ini sebagai sebuah titik tolak kita dalam menerapkan prokes. Mari kita terapkan prokes itu dengan sebuah kesadaran keimanan yang insya Allah akan ada feedback sosial. Perlu ada keseriusan.
Kenapa saya merasa perlu menekankan ini? Para hadirin yang saya muliakan, dampak COVID ini luar biasa, dahsyat sekali. Dahsyat sekali. Ekonomi, pendidikan, dan terutama kita tidak bisa lagi beribadah dengan baik. Sholat di masjid harus ada jaga jarak, tidak lagi merapatkan shaf. Bahkan tanah suci Makkah Al-Mukarramah ditutup. Kita ingin semua ini berakhir. Dan kalau kita ingin semua ini berakhir, perlu ada keseriusan dari kita, kesungguhan dari kita untuk menerapkan prokes. Saat ini memang ada upaya pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi. Jangan lupa, sebagaimana juga ditegaskan oleh pemerintah, vaksinasi itu hanya salah satu upaya memutus atau mengatasi pandemi. Jadi artinya, walaupun ada vaksinasi, kita tetap dituntut untuk harus melaksanakan prokes, protokol kesehatan. Kalau kita ingin kembali dalam kehidupan yang relatif lebih normal. Dampaknya sangat luar biasa, Bapak-bapak. Banyak saudara-saudara kita yang berada di lapisan ekonomi lemah benar-benar menghadapi kesulitan yang luar biasa. Dan Bapak tahu ada sebuah lagi dampak yang barangkali belum kelihatan sekarang. Pendidikan. Mahasiswa bisa daring dengan menggunakan fasilitas Zoom misalnya. Anak SMA juga bisa demikian. SMP mungkin masih bisa. Artinya anak SD. Tapi anak SD tidak mungkin. Belum lagi kalau kita berbicara soal kepemilikan ponsel, HP. Belum lagi kita berbicara kuota internet. Jangankan untuk kuota internet. Untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari mereka saja sulit. Ini gambaran dampak sosial, dampak dari pandemi. Mari kita pahami ini dengan pikiran jernih, dengan hati yang bersih. Dahsyat sekali. Dan kalau kita tidak berikhtiar dengan sungguh-sungguh dalam soal pendidikan, kita tidak bisa membayangkan bagaimana kualitas generasi muda kita yang akan datang. Anak-anak SD yang tidak bisa belajar dengan baik. Jangan lupa, ini masih di lingkungan perkotaan saja kita merasakan banyak kesulitan. Apalagi di daerah-daerah terpencil yang juga berhadapan dengan persoalan jaringan internet. Karena itu, para hadirin, mari kita mencoba menjadikan pelaksanaan prokes ini sebagai sebuah ibadah, sebagai wujud kesadaran spiritual, sebagai wujud kesadaran keimanan kita. Dasarnya sudah jelas. Artinya kita semua ini menerapkan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari berkerumun sebagai sebuah kesadaran ibadah, sebagai sebuah pelaksanaan ibadah dengan nawaitu ibadah kepada Allah. Pahala keimanan kita dapat dari Allah, insya Allah. Pahala sosial kita akan dapatkan. Kita terlindungi, kita juga pelan-pelan dapat memutus pandemi COVID. Dan itu artinya akan ada sebuah proses yang lebih cepat untuk mengembalikan kehidupan benar-benar menjadi normal dan normal. Perlu kesabaran, perlu ketekunan dan ketekunan, perlu kesungguhan dan kesungguhan. Memang tidak mudah. Benar-benar tidak mudah sebagaimana saya sebutkan tadi. Budaya baru itu tidak mudah diterapkan. Perlu memahami masalah, perlu kesadaran memahami apa dampaknya, perlu memahami risiko-risikonya. Dan sekarang kita tahu, ternyata kita bisa
menjadikan prokes ini sebagai ibadah kepada Allah yang diharapkan berdampak sosial, pemutusan pandemi yang berarti tahapan kita menuju kehidupan yang lebih normal dan lebih normal. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita makin bertekad untuk sungguh-sungguh melaksanakan prokes, protokol kesehatan. Yang paling minimal, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Ini yang paling minimal. Lebih lengkap lagi, lebih bagus. Kita hindari kerumunan. Kita tidak keluar rumah kalau tidak perlu. Menjaga kesehatan, olahraga, dan sebagainya. Semua, insya Allah, akan bernilai ibadah dalam pandangan Allah. Kalau kita dengan niat tolong-menolong, melindungi kehidupan orang lain, serta upaya untuk segera kita kembali dalam kehidupan normal. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.